Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Tidak usah sambung. Minimal 3 kali lagu ini saya dengar. Bukannya Pastor Simon semua pindah di? Tidak, Ji. Ini dalam konteks khotbah. Pertama, ketika kelas 6 mau perpisahan. Sudah selesai ujian. Kedua, kelas 3 SMP sudah selesai ujian. Dan terakhir, kelas 3 SMA sudah selesai ujian dan semua dalam konteks perpisahan. Dan dalam perpisahan biasanya kepala sekolah yang maju dan memberikan amanat perpisahan. Banyak sekali wejangan yang menyertai ucapan selamat jalan dan selamat berjuang. Mulai rentetan, semoga kalian tidak memalukan sekolah, di sana belajar dengan baik, raih prestasimu, bekal yang sudah didapat, diperoleh, dikembangkan, dan seterusnya. Hari ini sebelum berpisah dengan para murid dalam bacaan Injil, Yesus memberikan amanat-amanat perpisahan. Pesan-pesan terakhir yang diberikan kepada para rasul. Apa itu? Setidaknya 3 pesan. Yang pertama, mengasihi dia yang diutus oleh Bapa. Dia ini maksudnya putra. Yang kedua, menantikan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ku ini lagi putra, dalam nama putra. Dan yang terakhir, mengalami damai sejahtera yang akan diberikan oleh putra atas mereka. Dan damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Rasa nyaman, rasa aman, rasa damai. Kadangkala ketemu polisi melanggar lalu lintas, atur damai. Bukan damai seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengatakan supaya mereka mengasihi Dia yang diutus oleh Bapa, bagaimana caranya? Yesus melanjutkan, supaya kamu harus menuruti firman-Ku, perkataanku, sabdaku, berarti apa? Ajaranku. Dan ajaran ini sampai detik ini tetap kita dengar melalui kitab suci. Dan poin yang kedua yang diamanatkan oleh Yesus, yakni menantikan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Putra. Supaya apa? Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu, tentu yang benar. Roh Kudus ini pula yang akan mengingatkan para murid tentang apa yang pernah dikatakan oleh Sang Putra selama dia hidup. Dan memang terjadi ketika Roh Kudus tercurah atas para rasul dan muktamar yang pertama, yakni konsili yang pertama tahun 49 sesudah Masehi, yakni konsili Yerusalem. Ini pun terjadi dalam bacaan pertama tadi, ketika orang mempertanyakan, haruskah orang yang mengikuti Kristus yang non-Yahudi disunat? Saya tidak tahu disunat begini atau begini, pokoknya disunat, dipotong. Bukan dipotong, diambil sedikit. Haruskah mengikuti hukum Taurat? Bingung mereka. Ini hukum Taurat, kalau mau masuk jadi Kristen tetap harus sunat. Sedangkan mereka ini orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang Yunani.
Maka mereka mengadakan konsili pertama atau muktamar yang pertama, didapatkanlah keputusan di sana. Dan keputusan ini tentu bukan keputusan dari para rasul saja. Namun keputusan dari mana? Dikatakan pada ayat ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Saudara-saudari terkasih, ada banyak dia punya penjabaran tentang aturan-aturan. Tetapi pada akhirnya konsili ini melahirkan kesepakatan. Kalau misalnya siapa yang mau bersunat, silakan bersunat tanpa harus menjelekkan yang tidak bersunat. Yang tidak bersunat tidak usah menyunatkan diri hanya karena memenuhi hukum Taurat. Tidak usah terbebani merasa tidak penuh mengikuti Kristus hanya karena tidak memenuhi hukum Taurat. Dan akhirnya apa yang dirasakan? Kedamaian di antara jemaat. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ini yang ketiga. Supaya apa? Injil mencatat, supaya hatimu tidak gelisah dan janganlah tegar hatimu. Para rasul mendapatkan satu kepastian. Setelah mereka berjalan bersama Yesus yang hidup, Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit dan naik ke surga, semakin dihambat pemberitaan tentang kesaksian kebangkitan, semakin dihambat, semakin merambat. Baik dalam segi kuantitas pun dalam segi kualitas. Dan pada akhirnya damai sejahtera ini dialami oleh para rasul ketika mereka bersama-sama memasuki kota Yerusalem yang baru. Tembok-tembok pada dasarnya, dasar batu, ditulis nama ke-12 rasul itu. Dikatakan tadi pada ayat 14 bacaan kedua, tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid yang sekarang mungkin kalau masih SD duduk di bangku SD, SMP di bangku SMP, SMA juga demikian. Tetapi baik yang masih sekolah maupun yang tidak, sebagai murid Tuhan yang duduk di persekolahan kehidupan, kita dituntut untuk merenungkan, untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan diamanatkan oleh Sang Guru. Semoga demikian.